Susan dari FMS Buddhist Community. Saya ingin sharing tentang kegiatan kedua baksos kami di Yayasan Gerasa, Yayasan Gerakan Asih Abadi, Yayasan di Bekasi tentang binaan gangguan jiwa khusus wanita. Sebelum teman-teman melihat langsung secara detail, saya ingin bercerita sedikit mengapa kami ingin melakukan kegiatan di baksos tersebut. Yayasan ini terdiri dari 71 peserta gangguan jiwa, di mana mereka langsung diambil dari jalanan. Mereka pendekatannya bukan dengan obat-obatan, tapi dengan binaan iman, dengan konseling. Itu yang membuat saya terinspirasi. Selain itu, yang lebih menariknya lagi, mereka tinggal bareng dengan ketua yayasannya. Nah, di kegiatan kali ini, saya wawancara langsung dengan ketua yayasan, dengan salah satu peserta, dan kegiatan bersama, ulang tahun bersama, nyanyi bersama, makan bareng bersama. Yuk teman-teman, ikuti videonya. Dia duduk. Masih lembab ya? Masih jahit. Jadi iya. Jadi kemarin kita bikin juga mereka tas. Monten. Minta sama utang. Dipertemukan dengan keluarga Mbak ya. Tapi kalau memang keluarga nggak terima atau memang juga mereka nggak tahu keluarganya di mana sekarang, ya sudahlah, berarti mereka akan tinggal di Gerasa itu ya seumur hidup Pak. Iya, karena pengalaman kami pernah balikin, keluarga nggak terima, keluarga marah-marah ya, tapi karena suami saya ya jelaskan ke mereka, kan suami saya pintar bahasa Sunda Pak, enggak, memang dia besarnya di Kerawang. Nah, yang saya balik itu orang Kerawang. Wah, keluarganya marah-marah. Tapi sampai saya pakai bahasa Sunda, lo gimana sih kamu? Saya bawa kok. Dia minta pulang, dia udah sehat. Saya nemu dia di jalan, dijelasin. Berapa bulan kemudian, keluarga gua pulang. Ada yang pulang juga. Berapa tahun kemudian, di jalan lagi Bu. Keluarga tak terima. Iya, dan akhirnya di jalan ya hamil. 5 tahun kemudian akhirnya hamil di jalan. Dan luar biasa, itu kok bisa ketemu lagi gitu loh Pak. Saya bilang, kan ini luas sekali, tapi akhirnya saya bilang itu kamu itu karena disayang Tuhan. Kalau nggak disayang Tuhan nggak mungkin. Ada juga yang kabur, bunda mau jajan karena kita kan nggak punya ya. Oke lah kita tutup. Kalau memang mereka mau keluar lah. Tapi karena pandemi ini saya larang, saya nggak tahu ke tetangga kiri kanan Pak. Mereka ke warung, ketemu dengan orang yang bersentuhan ya ngeri juga. Nah sebelum pandemi, misalnya mereka bikin keset kaki. Keset kaki kalau udah jadi satu orang 5.000, lumayan, satu orang bisa dapat 5.000. Bunda jajan mie ayam di depan kita, ada mie ayam, di situ juga ada soto. Udah pergi. Pedakalnya udah mana? Udah nggak balik. Ya udah kita carilah Pak. Bahkan ada yang loncat tembok. Gitu. Kalau tinggi 3 meter. Nah sekarang kami tinggi lah kan. Jadi hampir 5 meter. Nggak mungkin lagi dia loncat. Nah sebelum ditingginya kabur Pak. Oh, dulu ini berarti di tempat dibenerin. Ya kita benerin nih Pak. Nih makanya pagar tuh dulu pagar lipat ya. Terus kan kalau pagar lipat itu kan ada kayak tangga, ada tangganya. Ya udah Pak lompat. Udah kabur. Nah saya dan suami tetap cari. Gak mungkin ya nggak cari. Tapi kalau sudah berhari-hari nggak cari ya sudah. Dan ada yang memang sampai 5 kali kabur, 5 kali. Ada yang Nggak punya KTP ya, kira-kira. Bunda, lupa ya saya umurnya. Oh, kamu tanggal lahirnya bulan ini sih bulan, tapi tanggalnya saya lupa. Tapi sih loh Bu. Tapi ada yang memang ingat.
Gitu. Nama juga ibu, kalau Ah, lupa ibu bilang Kalau sendiri. dia orang Sunda saya panggil dia Tete. Kalau dia orang Jawa saya panggil dia Mbak. Kalau dia masih lupa ya, namamu siapa? Oh ya sudah. Nanti lama-lama dia kasih tahu. Kalau dia orang Batak saya panggil, Butet. Lama-lama, namaku bukan Butet, nah siapa dia? Bella, oke. Oh, dia ngomong sendiri. Nah, dia kayak satu Cencen, dia Chinese namanya dia ya. Dia Bogor dia. Cici, bukan bunda, namaku Cencen, ya sudah Cencen. Kayak Anet. Tete, bukan bunda, namaku Anet. Oh ya sudah. Udah tahu ya, sudah saya panggil. Mereka udah jauh. Tadi kan senang Pak, nggak ada sih. Ya itu sih tergantung kita kok yang ngurus mereka. Yes. Kalau istilahnya kita ngurusnya baik-baik dengan kasih sayang, lama-lama saya selalu bilang, pada hakikatnya semua orang itu mau disayang, betul? Iya, betul. Ada nggak orang yang mau menolak kasih sayang? Nggak ada lah. Iya. Binatang aja mau dipeluk, mau disayang-sayang, apalagi manusia. Bisa kita sentuh mereka dengan kasih sayang, mudeng sendiri kok Pak. Ya, dokter aja sampai terheran-heran, loh kok bisa ya. Suami saya pernah, dan dokter juga datang di sini, dokter jiwa, dia sampai kaget ya, respon mereka luar biasa ya. Dibanding dengan pasien yang kita tangani ya, karena bapak kan nggak tentu masalah. Bapak kasih dia obat terus, mau sampai kapan dia minum obat? Dokter, kita datang dokter ngeluh, nggak bisa tidur dokter, ini kumat, udah dokter kasih obat, pulang ya, minum ya, teratur ya. Bulan depan datang lagi minum obat ya. Emangnya dokter bilang nggak boleh mikirin masalah, harus kuat. Enggak kan? Kata dokter. Tetap tidak peduli. Iya kata dokter. Lama-lamain aja saya tangani satu pasien bisa 1 jam. Nah kalau konseling itu kan bisa 2 jam 3 jam Pak. Kita bengong, dengerin dia nyerocos, kesana kemari, baru kita bisa metik-metik ya. Apa sih sebenarnya masalah dia? Kesimpulannya apa? Tadi kita omongin ke dia. Nah kalau dokter jiwa kan kasih obat doang. Nah makanya dokter bilang kok luar biasa. Karena datang dokter jiwa juga suka datang juga. Pemulihannya bagus. Ya. Jadi, Sebenarnya anak itu apa sih? Susan, boleh diceritain? Iya, anak itu sebenarnya singkatannya ya. Ini dulu dibentuk karena COVID sih waktu itu karena lama kali terus karena dari dulu plannya pengen kegiatan buat sosial untuk teman-teman gitu. Nah jadinya pikiran mulai dari pulang 3 jadi selanjutnya itu singkatan dari Haji Saifullah. Nah itu saling mengenalnya kegiatannya salah satunya baksos, makanya kita besok karena di sekolah ini salah satunya yang baksos ini yang saat ini kita berkunjung ke yayasan Gelaka. kedua anak saya dua-duanya perempuan. Yang paling besar itu saya panggil Cici ya, usia mau 17 tahun ya. Nah, dan saya tanya kepada juga adiknya, kalau mami papinya atau ayah ibunya mau urus ODGJ dari jalan, nah bagaimana, kalian setuju nggak? Nah di luar dugaan saya ya anak-anak setuju. Padahal sebelum saya tanya ke mereka, saya takut-takutin mereka bahwa mereka bisa melakukan sesuatu di luar ya sesuatu yang normal ya, yang bisa membahayakan nyawa kita. Karena untuk ODGJ tidak ada hukum positif ya. Tapi anak saya katakan ya kalau memang ya kami ayah ibunya mau urus mereka ya mereka anak-anak siap aja bahkan mendukung. Mereka tidak punya identitas. Jadi saya hanya mengira saja lihat dari fisiknya dan selain juga gangguan jiwa, mereka punya penyakit tubuh. Ada yang TBC, bahkan sempat 17 orang TBC. Waduh, itu satu tantangan yang berat buat saya. Harus bawa mereka berobat, ya bahkan ada yang muntah darah karena TBC-nya sudah akut. Dan ada yang sifilis, hepatitis, dan hampir semua punya penyakit kulit yang cukup serius. Ya, jadi teman-teman intinya urus mereka, rawat mereka, itu sebenarnya Tuhan taruh di hati suami saya. Jadi saya hanya mensupport, tapi karena memang mereka perempuan, ya nggak mungkin diurus oleh laki-laki. Jadi ya harus saya yang banyak incas dengan mereka, tapi saya bersyukur ke Tuhan, ya semakin hari mereka sudah semakin baik.
Seperti itu. Luar biasa Bu. Info atau bagaimana caranya Bu biar mereka bisa dapat bisa kasih bantuan ke sini? Oh iya, sangat berterima kasih atas kasih sayang, kepedulian, kemurahan hati ya dari semua teman-teman atau siapapun dia yang memang hatinya digerakkan untuk bisa memberi dari sebagian apa yang dimiliki untuk membantu mereka yang membutuhkan. Karena begini, saya berprinsip dalam hidup, kalau kita membagikan sesuatu dan kita lihat orang bahwa orang itu bisa mengembalikan buat kita, itu juga perbuatan baik. Ya, justru perbuatan baik membagi itu adalah pada saat kita tahu bahwa orang itu tidak bisa mengembalikan. Itu ada satu kesenangan tersendiri. Karena misalnya kalau saya membagi ke Ibu Susan, saya kasih Ibu Susan. Ibu Susan ada kok, gitu kan? Itu nggak terlalu penting bagi Ibu. Tapi coba kalau Ibu lagi nggak punya, terus saya kasih Ibu sesuatu yang memang Ibu bilang itu Ibu perlu. Nah, itu sangat berarti dan itu akan berterima kasih bahwa saya bersyukur ternyata dalam kesusahan-kesulitan saya ada orang yang peduli ke saya. Nah, demikian halnya dengan yang ada di dewasa, ya. Dengan kita bisa mengulurkan tangan atau kasih kita membantu mereka, ya mereka butuh makan, butuh vitamin, ya dan lain-lain. Itu luar biasa. Jadi siapapun boleh bisa kontak saya atau ini juga ada Ibu Susan, ya. Dan kita punya rekening yayasan. Karena kita yayasan berbadan hukum, kita legal, ya sudah terdaftar sampai ke Menkumham, Dinas Sosial Kota Mulia Bekasi sampai ke Provinsi Jawa Barat. Jadi setiap sumbangan itu jangan ke rekening pribadi, tapi langsung masuk ke yayasan. Dan dari yayasan akan memberikan tanda terima dari semua persembahan atau donasi yang diberikan. Jadi kami sangat berwas-was. Ibu Ros sebagai salah satu penghuni yang ada di Gerasa yang sudah dirawat dari awal sampai sekarang oleh Ibu Vera. Ibu Ros, kalau boleh saya tanyakan, bagaimana sih rasanya tinggal di sini, Ibu? Senang, bahagia, betah sama bunda. Betah ya. Masih ingat nggak dulu waktu pertama kali itu bisa sampai ke Gerasa tuh gimana ceritanya ya, Bu Ros? Saya kan lagi ada di jalan, terus ketemu bapak ajak saya, ini saya tinggal di sini sama bunda dan bapak. Oh, waktu itu ngajaknya gimana? Waktu itu Ibu di jalan nggak takut diajak orang gitu? Kata bapak, kamu lagi apa di sini? Udah tinggal sama bundanya sama bapak aja, bilang gitu. Ikut. Bilang gitu. Iya. Kalau saya bilang halo, jawabnya ya. Coba saya tes. Hai. Halo. Susan, perwakilan dari FLS Buddhist Community mengucapkan terima kasih kepada donatur, kepada para pengurus yang telah membantu hingga terlaksananya bakti sosial di Yayasan Gerasa atau Yayasan Gerakan Asih Abadi, Yayasan tentang binaan gangguan jiwa khusus wanita yang berlangsung tanggal 21 Maret 2021. Amin. Selamat siang semuanya, saya Isan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit kesan selama saya menjadi seorang MC di acara bakti sosial yang diadakan oleh FMS di Yayasan Gerasa. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang berada di Yayasan Gerasa karena mereka sama sekali tidak canggung dengan permainan yang saya berikan selama acara berlangsung. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada FMS
yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang MC di acara tersebut. Saya, Isantoni Tendrawan, mengajak teman-teman, baik teman-teman FMS maupun dari luar FMS, untuk kita bersama-sama memberikan ide sekaligus kontribusi untuk kegiatan sosial yang diadakan oleh FMS. Jadi, ditunggu ya teman-teman, ide-ide dan juga kontribusinya untuk kegiatan FMS selanjutnya.